Baik, pada materi ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi deteksi objek ya. Jadi kita akan coba buat aplikasi mendeteksi ini kira-kira gunting atau kertas ya, permainan gunting atau kertas gitu ya. Nah, ini contoh yang sudah saya run ya di aplikasi di Android-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, dia ada dua pilihan, mau kamera atau upload gambar. Nah, ini contoh saya capture, ketika saya foto, kemudian saya proses ya, nanti akan terdeteksi ya kira-kira itu objeknya apa gitu ya. Nah, akan keluar scissor ya, gunting gitu ya, 84% itu adalah gunting. Kemudian saya coba lagi objek yang lain seperti yang digambar, kemudian saya proses, maka hasilnya akan ditampilkan yaitu adalah paper ya, kertas ya, kertas. Saya coba lagi dengan tangan yang sebelah kiri, saya foto lagi. Ketika saya proses, maka sistem akan menghasilkan objeknya adalah scissor ya, gunting ya, gunting. Saya coba lagi, misalkan kertasnya diputerin gitu ya. Tadi kan di depan, sekarang coba saya putarkan seperti ini. Maka sistem akan mendeteksi itu adalah paper ya, 80% adalah paper. Nah, kita akan coba buat aplikasi seperti yang ditampilkan. Nah, di sini dataset yang kita gunakan itu ada di RoboFlow ya. Kita ambil aja data yang ada di RoboFlow. Nah, ini batu, kertas, gunting ya, permainan ketika kita masih kecil ya. Ada batu, ada kertas, ada gunting. Nah, ini udah ada datasetnya sudah ada ya di RoboFlow. Tinggal kita train ya, kita train. Nah, ini kita di sini ada datasetnya ya. Nah, datasetnya. Nah, untuk ngetrain itu ada berbagai cara ya. Kita bisa gunakan Google Colab ya. Di sini Google Colab bisa di searching di Google Colab, nanti akan nampilkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba mentrain terlebih dahulu datasetnya ya. Nah, di sini ada dataset. Nah, di sini ada beberapa format yang bisa kita gunakan ya. Ada YOLO versi 7, ada YOLO versi 5, ada YOLO 26 dan sebagainya. Misalkan yang kita gunakan adalah YOLO versi 11. Nah, ini untuk mencari datasetnya tinggal di searching aja ya di Google dataset RoboFlow. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dicari aja keywordnya misalkan seperti ini. Kemudian ke dataset ya. Nah, misalkan YOLO yang kita gunakan adalah YOLO versi 11 ya di sini ya. YOLO versi 11 kita klik di sini ya. Nah, di sini kalau kita gunakan train from a portion, maka di sini akan dikenakan semacam kayak ini ya, ada biaya ya di sini ya. Nah, kita gunakan dulu dataset aja ya. Kita gunakan dataset di sini ya. Nah, kemudian kita continue. Nah, di sini ada dua pilihan, ada zip, ada show download code. Nah, kalau misalkan download zip berarti gambar-gambarnya otomatis akan terdownload ya. Nanti akan bentuknya seperti ini. Kalau kita download ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, ada gambar, ada train, ada valid, ada test ya. Ini merupakan dataset ya. Ini data YAML. Nah, yang kita gunakan untuk mempermudah kita gunakan show download code aja ya. Jadi kita akan gunakan API key. Tapi pastikan ya memiliki akun ya di RoboFlow ya. Kalau misalkan belum punya akun silakan diregistrasi terlebih dahulu ya. Kemudian kita balik lagi ya, misalkan YOLO yang kita gunakan adalah YOLO versi 11. Kemudian di sini adalah download dataset, continue. Nah, di sini ada show download code, continue. Nah, kita gunakan yang ini aja ya, keep RoboFlow ini aja ya. Nah, ini kan udah muncul. Nah, ini kan di hidden. Sebenarnya ini ada key ya, ada key yang bisa kita gunakan untuk men-train. Tapi kan di sini kan di hidden ya, hidden. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Sebenarnya ini kodenya bisa kita copy ya, cuman di sini ditampilkan seperti di hidden gitu ya, seperti di apa namanya itu dikasih hitam-hitam ya. Tapi sebenarnya bisa kita copy paste. Nah, kita gunakan ini ya. Nah,
Kita coba buka Google Colab ya, Google Colab seperti ini. Nah, ini udah pernah saya buat ya tadi programnya. Kalau yang belum bisa klik file, kemudian di sini ada kita buat new notebook in Drive juga bisa ya kita buat, atau saya buka baru ya, Google Colab ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan project-nya baru bisa klik new notebook ya, diklik di sini. Nah, otomatis dia akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, kemudian runtime yang kita gunakan GPU ya, agar lebih cepat gitu ya prosesnya ya. Kalau kita gunakan CPU agak lama. Nah, di sini kita setting runtime-nya, kemudian di sini ada change runtime type ya. Nah, di sini dipilih T4 GPU ya, di sini ya. Tinggal di save. Oke. Nah, ini kalau mau disimpan namanya silakan. Ini contoh yang udah saya create ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa langkah ya. Jadi yang kita gunakan setelah train YOLO-nya berhasil, kita akan mengekspor sebuah file yang namanya tflite. Nah, tflite inilah yang digunakan untuk di Flutter-nya nantinya ya. Jadi ketika si YOLO-nya udah mentrain base PT-nya udah selesai, nanti kita akan ekspor ke tflite ya. Tflite inilah yang digunakan untuk di Flutter-nya. Nah, langkah pertama ya silakan kalian tambahkan seperti ini codingannya ya. Kita install dulu dependensi RoboFlow-nya di ini ya. Kalau mau yang baru ya boleh tinggal di copy, di paste di sini. Paste di sini ya, tinggal dijalankan boleh ya. Mau di run dulu boleh ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau ini karena runtime saya yang GPU-nya udah habis ya. Jadi di sini run-nya terpaksa saya gunakan yang CPU ya, yang agak lama. Nah, ini proses install ya. Nah, ini install ya. Pip, Ultralistic, RoboFlow, kemudian YOLO ya, sama RoboFlow. Nah, ini kita biarkan saja ya. Oh, ini oke. Nah, ini saya coba langsung aja ya, langsung ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Kalau misalkan udah berhasil di create ya, jadi dia akan mendownload ininya, YOLO-nya ya, library-nya. Nah, ini kalau ini udah selesai, tinggal tambahkan lagi kode yang selanjutnya ya. Ini kalau ini udah. Nah, ini kode yang paling inti itu yang ini. Nah, ini. Nah, ini ketika udah diinstal. Nah, ini RoboFlow API key. Saya copy dulu ya, saya copy. Saya taruh di sini dulu ya, saya taruh di sini. Nah, ini RoboFlow API key ini dapatnya dari mana? Itu dari sini tadi yang udah kita ini. Nah, ini tinggal di copy aja ya, di copy, di drag and drop, tinggal dipastekan di sini, digantikan yang egg ini ya, gantikan. Kemudian kalau workspace-nya yang mana? Workspace itu yang sama yang ini tadi ya. Yang ini workspace. Nah, ini RoboFlow sampai sini. Ini copy, pastekan ke sini. Kemudian yang project yang mana? Yang project itu yang ini. Nah, ini. Ini juga sama ya, di copy, kemudian di paste. Yang egg-nya diganti ya. Nah, ini. Kemudian di run gitu ya. Atau mau langsung di complete dalam satu kode yang banyak juga bisa ya. Kalau ini kan satu kesatuan. Kalau ini kan saya terpisah. Saya install ininya dulu, baru saya lakukan ini dulu gitu ya. Kalau mau panjang seperti ini ya, pertama kita instalasi dulu yang tadi, si Ultralistic-nya ya. Kemudian RoboFlow API key-nya ya, dimasukkan ya, yang sesuai yang ada di sini. API key-nya di-copy, kemudian workspace-nya di-copy, project-nya di-copy ya, copy. Jadi digantikan yang ini ya. Nah, nanti dia akan proses. Nah, ini kita gunakan YOLO versi 11N ya, Nano ya. Nah, epoch-nya kita taruh 30 aja ya. Kalau 100 takutnya terlalu lama ya, karena waktu praktikum kita terbatas ya. Kita taruh 30 aja ya. Tapi kalau mau lama ya bisa ya 100 gitu misalkan ya. Jadi ada yang namanya underfitting, ada yang namanya overfitting ya. Jadi kalau misalkan under itu berarti kemungkinan program untuk belajarnya terlalu sedikit ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita taruh 30 aja untuk saat ini ya. Kemudian di sini
panggil YOLO-nya. Nah, kemudian di sini kita buat project namanya deteksi objek run ya, seperti ini. Kita buat, kemudian kita set ya paintings-nya, kemudian nama project-nya, kemudian nama name-nya apa gitu ya. Nah, kemudian ketika dia pada proses train, dia akan menghasilkan base PT, base PT, base PT ya, nantinya base PT seperti ini, base PT. Nah, ini ya, nanti akan menampilkan model terbaiknya ya. Kemudian di sini ada YOLO base quick-nya. Nah, ini dia akan membuka data YAML-nya ya. Kemudian dia akan menampilkan si label teksnya ya yang dibuat ya. Nah, ini langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti ini. Nah, nanti prosesnya dia seperti ini nanti. Dia akan men-train. Nah, ini epoch-nya ya karena kita taruhnya 30, 1 2 sampai 30. Sampai 30. Nah, kalau udah 30 udah berhasil nih. Udah berhasil. Nah, kemudian akan menampilkan berapa sih maps-nya berapa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ketika dia sudah berhasil, tampilannya seperti ini ya, epoch-nya udah sampai 30, kemudian udah nampilin seperti ini, maka filenya itu ada di sini ya, di folder. Ya, di folder. Kalau ini udah saya ini ya, runtime-nya udah saya close ya. Nanti di sini sebenarnya ada sebuah alamat ya, alamat patch ya. Ketika kita ketik folder ini, nanti ada folder contents, runs ya. Kemudian di sini nanti akan menampilkan base.tflive ya. Nah, ini yang kita kopikan nanti di dalam pattern-nya ya. Ini karena sudah runtime-nya udah saya terminate ya, jadi sudah hilang. Harusnya muncul ya di sini ya. Karena udah saya terminate, jadi nggak muncul. Nanti dia akan menampilkan sebuah path ya, ada konten, runs di teks ya, kemudian nama project-nya tadi, train 1 ya, kemudian di sini ada base tflight ya di file ini ya. Cuman ini karena udah runtime-nya udah saya close. Nah, ini di-download ya, nanti base tflight-nya di-download ya, sesuai dengan kode yang di sini ya, kodenya ini. Nanti kita akan taruh di Flutter ya. Di Flutter. Nah, di Flutter-nya bagaimana? Di Flutter-nya itu kita akan buat folder namanya aset ya. Kemudian di sini ada label ya. Nah, label ini dapatnya dari mana? Di sini juga udah ada ya di dalam Google Colab nanti. Ketika kalian klik si folder ini ada semacam pad ininya ya, apa namanya tuh labelnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ini belum dia akan nampilin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada konten, kemudian di sini nanti ada folder runs gitu ya, dan sebagainya. Labelnya juga ada di dalam sini nanti. Jadi kalau yang file yang tadi yang si base.tlf adanya di konten, runs ya, dan sebagainya. Kalau yang label nanti di luar itu, di luar dari sini atau di konten kalau nggak salah. Saya lupa antara di runs atau di konten gitu ya. Nanti akan ada yang namanya label di situ. Label txt. Nah, ini labels.txt. Nah, oke, kita ke Flutter-nya ya. Nanti kita akan buat sebuah folder namanya aset, di dalamnya ada labels ya. Labels itu diambil yang tadi ya, yang saya bilang tadi di sini yang karena runtime-nya udah saya close nggak muncul ya. Di sini nanti akan muncul, tinggal di apa namanya, di copy ya, di download, di copy pastekan ke sini gitu ya. Kemudian yang base PT tadi, bukan base PT ya, sorry. Base tflight ini di copy, dipaste ke sini, dirubah namanya model.tflight ya. Jadi yang awalnya base tflight saya rubah jadi model.tflight ya. Nah, ini di copy dulu ya. Nah, ini seperti ini, aset, labels, dan model tflight. Nah, kemudian kita akan buat codingan di library-nya ya, di lib-nya ya, ada folder service, kemudian ada widget ya, kemudian ini file utamanya adalah main.dart ya. Jadi di lib ini ada folder service, ada widget, dan main.dart. Nah, sebelum kita melengkapi service, widget, dan main.dart, terlebih dahulu kita melakukan PubSpeak YAML ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu
si library yang digunakan ya. Nah, di sini saya gunakan TF Light Flutter versi 0.12.1, kemudian ada image picture ya, kemudian ada image ya. Nah, ini yang saya gunakan TF Light Flutter, kemudian image picture, kemudian image. Nah, kalau yang ini setahu saya dia bisa di jalan di JDK 17 ya, JDK 17. Nah, ini. Nah, kalau ini udah selesai, kemudian untuk Flutter Clean-nya saya gunakan versi 5.0.0 ya. Nah, kalau ini udah selesai seperti biasa Flutter PubGet ya, jangan lupa Flutter PubGet ya, Flutter PubGet. Nah, setelah selesai, ini udah selesai ya. Kita akan buat yang namanya service dan widget ya, widget. Nah, di dalam widget ini ada box painter. Nah, apa sih tujuan box painter ini? Tujuan box painter ini memberi semacam kayak kotak ya, kotak yang berwarna. Tentunya untuk menjalankan ini dia harus terlebih dahulu ada yang namanya service ya, service detector ya. Nah, service detector ini gimana? Itu ada di folder service, detektor service ya. Nah, ini kita buat terlebih dahulu ya. Detektor service-nya terlebih dahulu kita buat ya. Nah, karena TF Lite Flutter PubGet tadi udah kita PubGet ya, otomatis ini bisa kita panggil ya package-nya ya. Yang image-nya juga udah kita bisa panggil gitu ya. Nah, di sini ada kelas detection X1, Y1, X2, Y2. Ini artinya dia akan menampilkan koordinat ya untuk si gambar aslinya. Kemudian di sini ada skor ya, berapa sih skor nilai skor yang diperoleh gitu ya. Kemudian kelasnya kelas yang mana, kemudian ada label. Nah, untuk yang label ya, itu sebenarnya yang ini ya, yang di label itu cuma ada tiga kelas ya. Pertama adalah paper, kemudian ada rocks, kemudian ada scissor ya. Jadi ada kertas, batu, dan gunting ya. Labelnya tuh seperti ini. Di formatnya adalah TXT. Ini kalau mau di copy paste dari yang di sini boleh, atau mau diklik dibuat manual juga boleh. Formatnya adalah TXT. Kemudian kita balik lagi ya ke ini ya, ke kelas detector service ya. Ke ini ke kelas detection ya, detection pada file detector underscore service dot ya. Nah ini required disk-nya ya X1, Y1, X2, Y2, score, class ID, dan label. Nah, ini dibuat terlebih dahulu ya, hasil satu deteksi objek ya. Jadi objek ini kira-kira batu, kertas, atau gunting gitu ya. Dia akan mendeteksi gitu. Nah, kemudian di sini kelas detection service-nya. Nah, ini modelnya yang kita panggil. Oh iya, sebentar. Sebelum ke sini, di PubSpeak YAML-nya ya, jangan lupa juga PubSpeak YAML ya, sorry yang ini. Ininya jangan lupa ditambahkan ya, lupa saya nih di bagian assets-nya ya. Jadi ada model TF Lite sama labelnya ditambahkan. Jangan lupa ditambahkan. Jadi selain plugin, selain ini ya, selain dependensi ini yang dipanggil ya, ini juga dipanggil gitu ya di asetnya ya. Ini juga dipanggil. Oke, saya lanjut lagi ya ke detection service ya. Ini kita udah buat kelas detection-nya. Kemudian di sini kita akan buat detection service-nya, model yang kita panggil. Ya ada model TF Lite, label. Nah, ini kita coba inisialisasi ya. Input size-nya adalah ukurannya adalah 640 ya. Kemudian confidence threshold-nya kita taruh 0,35, IO threshold-nya adalah 0,45. Nah, ini kita buat inisialisasi variabel-variabelnya ya. Seperti ini. Nah, ini untuk si input size, generate input size-nya ya. Ini untuk output-nya.
Nah, ini untuk apabila dia image file ya, jadi filenya udah ke-upload gitu ya. Nah, kemudian dia, manggil si modelnya ya, dibaca, file ACI. Nah, kalau misalkan ternyata gagal membaca gambar, dia akan menampilkan gagal membaca gambar. Nah, ini dia mengambil ukuran asli, width sama height-nya, kemudian dia resize ya, ukurannya 640 kali 640 ya, width height-nya 40, 640. Nah, di sini ada output tensornya. Nah, nanti dia, akan menambox ya. Nah, ini untuk mencari debugging max score-nya ya. Nah, ini untuk yang detektor servisnya ya. Nanti, saya akan coba upload si filenya ya, buat kalian praktek ya nantinya ya. Kemudian di bagian widgetnya ada box painter ya. Ini dia akan memanggil detektor servis yang tadi yang udah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kelasnya ya, detection box painter. Ketebalannya berapa, warnanya warna hijau. Jadi kalau misalkan ditemukan objeknya nanti dia akan berwarna hijau ya. Kemudian font size ukuran tulisannya 14 ditebalin. Kemudian dia akan menampilkan label yang didapat dan skornya. Misalkan yang didapat session gitu ya, skornya berapa gitu ya. Skor untuk keakuratannya ya. Nah, ini untuk yang box painter. Nah, kemudian yang terakhir adalah si Mendatnya ya. Mendatnya, image picker, kemudian servisnya, kemudian widgetnya kita panggil semua. Jadi dia akan memanggil si image picker-nya, kemudian service dan widgetnya. Nah, ini kita buat si kelas deteksi objeknya. Kemudian di sini image picker-nya ya, jadi dia akan mengambil si gambarnya gitu ya. Jadi ada dua pilihan ya, bisa langsung open kamera atau upload gambar gitu ya dari galeri gitu ya. Jadi kalau misalkan mau foto secara langsung ya boleh, atau upload dari codingannya seperti ini. Nah, ini select image-nya ya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Jadi ada bar, tulisan yang di atasnya ada judulnya deteksi objek on device. Kemudian yang di bagian senternya, bagian tengah-tengahnya ada tulisan upload gambar untuk mulai deteksi. Nah, ini Zsbox jarak untuk si ininya pilihan mau berdasarkan kamera ya, upload gambar atau galeri. Nah, ini error message ya, kalau ditemukan error, dia akan menampilkan ada tulisan berwarna merah, pesannya apa. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti yang saya tampilkan tadi ya. Nah, kalau ini upload gambar berarti ngambil dari galeri gitu ya. Kalau kamera berarti dia open kamera secara langsung. Nah, ini. Jadi praktikum hari ini kita coba membuat ya objek deteksi
batu, gunting, kertas ya, seperti video yang saya tampilkan tadi ini. Ini untuk menjalankannya di handphone masing-masing ya. Jadi bukan di Chrome gitu ya, tapi di handphone masing-masing. Di device masing-masing ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini maka akan menampilkan gunting gitu ya. Deteksi objek itu adalah gunting 84%. Nah, kalau ini berarti kertas gitu ya. Nah, kertas. Nah, ini lagi diproses. Maka dia akan menghasilkan ini adalah paper 85%. Nanti saya ganti tangan ya, sebelah kiri gitu ya. Maka dia akan menghasilkan ini adalah scissor gitu ya. Nah, 90% ini adalah gunting seperti itu. Permainan waktu kecil ya. Seperti itu. Nah, ini silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Nah, ini kelas-kelasnya ya, boleh saya tampilkan lagi. Saya ulangi lagi ya. PubSpeak YAML-nya jangan lupa ditambahkan TF Flutter. Nah, ini tergantung versi ini ya, versi yang support ya. Kalau di saya yang supportnya adalah 12. Image Picker, kemudian image ya. Kemudian di sini jangan lupa ini saya gunakan linnya 5.0.0, kemudian di sini asetnya jangan lupa seperti itu. Kemudian di Pubget ya jangan lupa ya, Flutter Pubget-nya jangan lupa. Nah, setelah ini selesai baru kita buat si aset yang tadi ya. Aset ini jangan lupa, aset ini adalah isiannya itu adalah dari Google Colab tadi ya, yang udah kita run tadi ya. Nih, yang kita ada file yang namanya tf-file ya. Kemudian ada label. Setelah itu yang detektor service-nya jangan lupa dibuat seperti ini.